Kasih ke saya ini ya. Oke. Tema yang dikasih ke saya hari ini adalah tentang ini ya, apa mengenal Allah yang tampak diam. So, saya pakai em, PowerPoint aja ya untuk bisa menolong kita melihat outline at least. Tunggu saya ini apa? Ya, so intro dulu ya. Em, kita tahu kalau kita baca di dalam Alkitab, so ya memang apa itu Allah itu nggak selalu berbicara ya. Ada saat di mana Allah itu diam. Ini fakta, ini realita, dan ini juga yang diajarkan oleh kitab suci. So mungkin ya saya ini apa poin yang pertama bukan tampak diam, tapi bisa memang benar-benar diam saya gitu dalam hal ini ya. So mungkin bahwa alam pada waktu tertentu di dalam kehidupan kita itu dia nggak berbicara ya. Saya nggak mau membandingkan Allah dengan ini apa manusia karena kita kan created after the image of God, bukan kita yang create Tuhan menurut image kita gitu kan ya. Tapi kalau boleh sedikit sedikit saja mengambil perbandingan di dalam kehidupan manusia ya, so ini apa waktu orang itu diam gitu ya, padahal kita sebetulnya punya relasi. Itu harusnya membawa kita untuk berpikir ya, refleksi gitu kan, kenapa dia diam gitu kan ya. Ya lain kalau kita nggak punya relasi, kalau kita nggak kenal sama sekali ya, kita nggak expect orang itu ngobrol sama kita atau ngomong terus gitu ya, agak aneh sih ya. Tapi kalau kita harusnya itu ada komunikasi karena kita punya relasi ya, tapi terus kemudian yang terjadi adalah diam gitu. Itu seharusnya mengajak kita untuk berpikir ya, ini apa, kenapa diam gitu. Lalu bagaimana em, sikap saya menghadapi kediaman ini ya. Eh, in fact, maksudnya kita bisa mengatakan ini ya, Bang, keagungan, kemuliaan, kedaulatan Allah itu dinyatakan yaitu waktu dia nggak selalu berbicara gitu. Em, kita ditakar ya, so ini apa pendengaran kita, apa yang kita terima dari Tuhan, em, itu ada takarannya gitu. Allah berbicara kepada kita, lalu terus kemudian bagaimana kita merespons. Kita nggak bisa mengharapkan bahwa Allah itu berbicara 24/7, lalu regardless kita melakukan nggak melakukan, respon nggak respon, eh, ya Allah pokoknya berbicara terus ya. I don't think itu gambaran Allah yang ada di dalam kitab suci gitu. So memang Allah ada saatnya dia diam di dalam hal ini ya. Tapi juga kita bisa mendekati topik ini dari istilah tampak itu loh saya. Tampak ya kan, mengenal Allah ketika eh, Allah itu tampaknya diam gitu. Tampaknya diam. So istilah tampak di sini membawa kita kepada sikap kritis ya terhadap pemahaman kita ya. Maksudnya kita bisa challenge balik gitu. Apakah betul ya Allah itu memang sedang diam? Atau ini tampaknya diam di dalam persepsi saya sepertinya dia diam. Tapi mungkin sebetulnya dia nggak diam gitu. Cuma saya salah tangkep, kirain dia diam. Makanya pakai istilah tampak di sini ada. Em, it's always good so ya. Kita itu bisa ini ya, bisa kritis terhadap diri sendiri. Sebetulnya salah satu tanda kedewasaan itu ya ini apa kita bisa punya em, perspektif kritis ya terhadap diri sendiri. Perspektif kritis terhadap orang lain itu gampang sekali. Itu itu nggak menandakan kedewasaan kayaknya. Tapi perspektif kritis terhadap diri sendiri itu boleh dibilang tanda kedewasaan dalam hal ini. Nah, saya coba cek lagi ya, itu betul nggak sih? Ini apa yang kita persepsi ya, yang kita tangkap itu memang gitu atau itu ini ya apa bias saya ada ada bias perspektif mungkin sebetulnya nggak gitu. So um, give the benefits of doubt gitu ya. Ini kita masih meragukan apakah betul memang seperti itu ya. Nah ini bukan berarti waktu kita memberikan ruang untuk ini terus bukan berarti terus kemudian kita jadi agnostik
apa skeptik sampai nggak percaya akan pemahaman kita sama sekali. Ya, bukan itu ya saya poinnya gitu. Kalau kita sudah nggak percaya itu ya sudah nggak usah ada kelas apa-apa juga gitu ya dalam hal ini. Tapi memberi ruang bahwa yang saya tangkap, yang saya persepsi itu nggak tentu persis sama realitanya. Nah, and that's why ini ya tampak ini bisa menolong kita. Mungkin dia nggak diam, tapi saudara dan saya yang terlalu distracted by noise yang ada di dalam dunia ini. Ya, ada orang ngomong sama kita, kita bisa nggak dengar karena mungkin ada suara kendaraan terlalu ribut atau ada orang pusing putar musik kenceng banget sampai kita nggak bisa dengar suaranya orang yang bicara kepada kita mungkin aja gitu. So mungkin nggak Tuhan itu sebetulnya berbicara kepada kita tapi kita nggak bisa dengar. Saya tentu nggak ngomong ini physical ear ya, ini kan spiritual ear maksudnya. Tapi kita nggak peka untuk dengar karena kita terlalu banyak mendengar suara-suara yang lain sampai suara Tuhan itu ya cuma salah satu dari sekian banyak suara yang lain. Setelah itu nggak terlalu penting lagi ya sepertinya gitu. So distracted deh. Panggilan suara dunia yang membuat saudara dan saya terus khawatir misalnya gitu ya. Terus pesimistik misalnya ya. Bisa aja kan ya sampai kita nggak bisa mendengar suara Tuhan yang memberi pengharapan gitu. Yang ada adalah suara dunia yang terus membuat kepada kita jengkel, marah, kecewa, sakit hati, dan seterusnya dan seterusnya gitu. Itu kan mungkin ya, saya. Maka kita perlu berdiam diri ya di dalam hal ini ya. Kalau kita membaca di Mazmur 46, ya, kita baca ya bagian ini. 46 Mazmur ayat 10 ya. Kadang-kadang di Mazmur bisa ada perbedaan ini ya, apa penomoran ayat gitu. Tapi ini ya antara nomor 10 antara ayat 10 atau ayat 11 lah ya, tergantung saudara versinya pakai yang terjemahan apa gitu. So, Mazmur 46 ayat 10 atau ayat 11 ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, ketahuilah, kenalah bahwa dialah Allah. Tapi bagaimana? Ya, melalui berdiam diri. Diam. Waktu kita terlalu ini ya, saya terlalu again distracted by other noises tadi ya. Atau mungkin bukan ada noises, noise kita sendiri ya. Kita mungkin teriak-teriak sendiri. Kita sendiri ribut ya. Atau kita menciptakan echo chamber, tahu echo chamber ya. Kita banyak ngomong gitu ya, banyak ngomong terus kemudian perkata itu balik ke kita lagi gitu. Itu echo chamber namanya. Banyak orang berteologi itu di echo chamber. Ya, dia nggak betul-betul membiarkan Tuhan berbicara kepada dia, tapi dia ngomong sendiri, dia proyeksiin sendiri, terus proyeksinya balik lagi ke dia, dan dia makin yakin bahwa itu yang betul. Padahal itu adalah echo chamber, gitu kan. Dia salah mengerti apa pantulan suaranya dia sendiri, pantulan pikirannya dia sendiri, ya, pantulan kecenderungan hatinya. Tapi dipikir itu suara Tuhan. Ya bagaimana bisa mengenal Allah kayak gini? Ya, nggak membiarkan Allah berbicara, nggak mau diem gitu, tapi ngomong terus, ya. Ngomong terus ini apa eh, sampai nggak bisa kenal Tuhan itu sebetulnya bagaimana sih ya? Ya hasilnya dia ngomong itu pantulan balik, nah itu yang adalah Allah yang dia kenal, Allah tanda kutip. Makanya di sini em, ya berdiam diri ya, saya berdiam diri. Berdiam diri itu bukan cuma untuk orang introvert ya, saya. Udah pikirin iya kalau orang introvert kayaknya gampang berdiam diri. Masalahnya saya ini cerewet orangnya gitu ya. Gimana berdiam diri? Well, istilah berdiam diri ini nggak ada tanda kurungnya kan, saya. Tanda kurung berdiam diri dalam kurung. Ini ayat ini hanya untuk orang-orang introvert gitu ya. Orang extrovert sih boleh aja cerewet terus silakan. Nggak ada kalimat itu nggak ada. Berdiamlah dan ketahuilah ini. Diamlah dan ketahuilah ini untuk semua orang. Saudara boleh mute dulu nggak ya? Boleh berdiam diri. Boleh nggak saya? Mute. Halo, ya thank you. Pas lagi ngomong berdiam diri kan soalnya. Saya ntar juga ada waktunya diem kok. Kita gantian diem.
Saya elaborate ya. Sekarang ngomongin tampak diam. Tadi kan tampak ya. Kalau tampak itu ya bisa mungkin seemingly gitu ya, apparently tampak diam ya. So kita bisa ya, padahal dia berbicara gitu. Kan ada kemungkinan ya, tampaknya diam. By the way, yang poin satu tadi jangan lupa ya, saya. Memang benar-benar bisa diam loh. Itu kemungkinan itu tetap ada ya. Tapi yang kedua, yang ketiga ini kita coba kritis terhadap mungkin persepsi kita yang keliru gitu. So tampak diam, ya tampaknya diam, padahal mungkin kenyataannya berbicara gitu. Mungkin tadi saya sudah bahas ini, saya mendahului poin yang saya tulis sebetulnya. Mungkin kita kurang bisa mendengar karena imajinasi kita sendiri tentang dia. Mungkin kita mengharapkan Allah yang menurut ya bias desire kita gitu. Lalu kita memaksa dia itu menjadi seperti yang kita harapkan. Ya. Lalu kalau nggak menjadi seperti yang kita harapkan, ya kita anggap dia diam. Dia nggak menuruti kita gitu. Padahal imajinasi kita yang bermasalah. Nah ini hati-hati ya. Kita 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 ini sekarang sudah di ya zaman ini sih, Bang. Postmodern, postmodern perhaps ya. Em, Dulu waktu di dalam zaman modern orang itu sangat ini ya, saya sangat apa yakin ya dengan pengenalan yang so-called objektif gitu ya, bebas dari semua bias. Tapi kemudian makin lama makin diselidiki ya, terus kemudian di bank di apa ini diekspos gitu ya. Ternyata seringkali pemikiran orang tentang sesuatu ya, tentang Yesus ya, tentang kitab suci itu itu banyak biasnya, saya bias ya, bias culture, bias biografi ya, bias latar belakang keluarga ya itu ya so ya memang kalau ditarik di stretch sampai kepada pandangan ekstrim jadi kayak "Oh, kalau kayak gini berarti semuanya relatif dong ya nggak ada orang yang benar-benar bisa mengenal Allah gitu karena semuanya campur bias gitu ya itu em, memang bisa ada pertanyaan seperti itu sih tapi di dalam zaman kita sekarang at least orang itu lebih jujur gitu loh saya dibanding dengan zaman modern maksudnya enlightenment gitu ya yang sok tahu gitu ya yang sok 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 objektif misalnya ya kita sekarang bisa lebih mengakui humbly ya bahwa memang biografi kita itu turut mewarnai pembacaan kita gitu. Keindonesiaan saudara dan saya itu turut mewarnai em, kita membaca kitab suci. Eh, ke ke tahun 2025-an apa ini ya saya? Ya, nangkep bahasa poinnya ya. Ke tahun 2025-an saudara dan saya itu mempengaruhi saudara mengenal Allah, mempengaruhi saya pasti gitu. Ini tahun 2025 ya. Kita bukan hidup dalam zaman 1300 itu misalnya ya. Kita bukan hidup di zaman waktu itu ada penyakit sampar gitu misalnya ya. Teologi tentang kematian tentu akan berbeda dengan sekarang gitu. Atau katakanlah sekarang 2025 dibanding dengan berapa tahun lalu waktu COVID ya. Teologi kematian kita juga lain lah kayaknya gitu. Ya. Tuh, tapi balik lagi ya. Terus bagaimana ya gini ya apa tentang hal ini? Nah, saya singkat saja orang bicara ini bisa panjang lebar ya. Em, Ya akuilah ya ini apa kita itu punya imajinasi, kita itu punya pengharapan. Lalu biarlah Tuhan itu di dalam perjumpaan dengan kita ya terus-menerus membawa kita kepada dirinya sendiri. Bukan kita yang membawa Tuhan itu semakin cocok dengan bias imajinasi kita. Ini kacau kayak gini. Ya ini yang tadi saya bilang ya, ini namanya menciptakan Allah menurut gambar rupa kita. Padahal kita mengatakan kita yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. So kemungkinan ini ya saya Allah membawa kita kepada dirinya itu kemungkinan yang ada gitu. Bukan karena saudara dan saya hebat atau tajam pikirannya bukan, tapi karena anugerah Roh Kudus. Kalau kita nggak percaya ini, ya sudah kita akan merayakan agnostisisme lah, skeptisisme, pesimisme, relativisme dan sebagainya gitu ya. Nggak ada jalan lain sih ya, kecuali itu memang gitu. Karena semuanya kan bias gitu. Tapi Allah akan menolong kita di sini ya. Juga sembari kita mengakui memang kita masih bisa ada bias tertentu ya, itu pun juga bisa dipakai Tuhan ya saya bisa dipakai Tuhan untuk mewarnai pengenalan kita akan Tuhan. By the way ada bias ini bukan berarti terus kemudian em, pengenalan kita akan Allah terus sama sekali rusak karena kalau mengenal Allah itu nggak boleh ada bias sama sekali. Again di tahun 2025 kayaknya agak sulit ya saya ngomong kalimat ini gitu kecuali saudara masih sangat enlightenment gitu maksudnya
sangat Kantian, Hegelian or whatever lah gitu ya. Ini apa masih masih hidup kayak 200 tahun lalu gitu. Well, ya, tapi kita tahun 2025 sih sekarang soalnya gitu. Saya terusin ya. Ntar kalau sudah ada tanggapan respons ya silakan ya. Bukan cuma diam ya, saya, tapi kalau kita baca di Mazmur 22, Mazmur yang terkenal itu ya. Diam dan meninggalkan bahkan ya. Diam dan meninggalkan. Mazmur yang digenapi di dalam kehidupan Kristus waktu dia di atas kayu salib itu ya. Kita baca ya, saya Mazmur 22 ini ya. Mulai dari ayat 1 atau ayat 2 ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Berarti diam kan ya, saya? Tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Em, Allah diam meninggalkan ya. Bukan dia jadi nggak ada sih, saya. Termasuk juga perkataan ini waktu dikutip oleh Kristus di atas kayu salib kan. Dia mengatakan ya kalimat yang sama ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, bukan Allahku, Allahku, mengapa engkau nggak ada? Maksudnya ini bukan ateisme ya, saya bukan gitu. Eh, tapi ini adalah Allah yang meninggalkan. Gitu. Kalau di dalam konteksnya, langsung aja kita baca secara kristologis ya, saya. Kristologis pembacaan New Testament gitu. Kita tahu Yesus ditinggalkan karena menanggung dosa kita ya. Berarti Allah itu bisa berdiam, ya, bahkan meninggalkan karena dosa manusia. Tapi keindahan daripada Mazmur ini tentu saja adalah kita bisa tetap berharap gitu ya, despite Allah yang diam, or tampak diam atau betul-betul diam, dan bukan cuma diam, bahkan juga meninggalkan. Ya, ini tetap berharap kepada Allah yang meninggalkan itu. Kristus bagaimanapun menaikkan lamentasi ini juga di hadapan Allah kan. Dia bukan ngomong ke Yohanes ya. Dia bukan ngomong ke Maria, mengapa ya Allahku meninggalkan aku? Bukan, dia ngomongnya ke Allah. Dia ngomongnya ke Allah Bapa ya. Jadi tetap berkomunikasi, tetap berelasi, tetap berbicara, despite Allah itu diam. Saya harap saudara nggak ini ya, nggak apa, nggak lihat loh. Tadi katanya disuruh diam, sekarang disuruh ngomong gitu ya. Saya kadang-kadang agak kesulitan saya waktu mengajar ini ya. Orang yang pikirnya itu apa ini? Em, apa ini namanya ya? Kalau nggak ini ya itu gitu misalnya. So nggak bisa menerima creative tension gitu. Nggak bisa menerima dua-duanya bisa benar di dalam saat yang berbeda gitu. Tapi ya kalau diam berarti nggak berbicara, kalau berbicara berarti nggak diam. Sebetulnya yang mana sih ini yang disuruh gitu ya? Kalau diam ya berarti saya harus diam dong, berarti nggak boleh ngomong. Kalau saya ngomong berarti nggak bisa diam gitu kan ya. And yet di sini di satu sisi Mazmur 46 ya perlu berdiam diri. Tapi kalau kita baca dari Mazmur 22 ya tetap berteriak, minta tolong, tetap berharap. Bahkan Kristus pun yang ditinggalkan, dia tetap tetap berbicara kepada Allahnya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Dan termasuk juga yang menulis Mazmur 22 ini di dalam konteksnya. Jangan lupa dengan konsep ini ya, saya. Ini apa doktrin reformatoris, doktrin reform yang klasik kan ya, konsep substitusi ya, substitusional. Bukankah justru karena Yesus pernah ditinggalkan demi kita ya, maka kita boleh berharap bahwa kita nggak ditinggalkan. Karena yang ditinggalkan itu adalah Yesus di atas kayu salib dan dia sudah ditinggalkan demi kita ya. Dia menggantikan kita, saudara dan saya yang ditinggalkan, sehingga kita yang percaya di dalam Kristus nggak ditinggalkan. Konsep substitusi lah maksudnya. Seperti dia mati untuk kita, sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Kristus ya nggak harus binasa, karena Kristus sudah mati untuk kita. Kristus sudah ditinggalkan oleh Allah Bapa di atas kayu salib. Saudara dan saya nggak perlu ditinggalkan kalau kita percaya kepada Kristus ya.
Kita coba masuk ke beberapa perspektif yang lain ya. Saya ini apa dari panitia saya dikasih dua bagian ayat ini ya. Saya tambah satu lagi sebetulnya ntar gitu. Apa maksudnya kutipan daripada Habakuk ini. Tapi kita lihat Habakuk 1 ayat 23 ini. Ini Habakuk 1 ayat 23. Kan ketika Allah tampak diam itu konteksnya ya waktu kita nggak mengerti ya kenapa Tuhan itu melakukan ini, kenapa ada ketidakadilan, kenapa ada kejahatan terjadi di mana-mana, ada penipuan, ada korupsi, ada penyembahan berhala, ya, ada orang-orang yang diopres, ya. Tapi Allah sepertinya diam gitu. Maksudnya pertanyaan dasarnya mungkin adalah ini ya, saya di mana keadilan Allah gitu? Bukankah Allah adalah Allah yang adil dan benar? Kenapa Allah nggak menyatakan keadilannya? Nah, itu juga pertanyaan dari Habakuk kan ya. Saya baca ayat 23 ya, pasal 1. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, oppression, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ya, so ini konteksnya. Tapi terus kemudian kita melihat di sini di dalam em, Habakuk ini ya, mungkin singkat saja saya percaya sudah bisa belajar ini sendiri sih ini apa ini kan apa Habakuk ini kan konteksnya em, Yehuda itu declining terus ya, terus kemudian ada kerajaan Empire Babylon itu makin lama makin makin kuat gitu, makin powerful ya. Em, Bangsa Israel ya, em, kerajaan utara gitu, itu sudah jatuh terlebih dahulu ya. Tapi terus kemudian Yehuda yang pikir karena mereka punya Yerusalem nggak akan pernah kolaps, ternyata kolaps juga gitu. Kerajaan utara kan kolaps dengan Assyrian ya, apa kerajaan Asyur ya, atau kekaisaran Asyur. Nah, tapi terus kemudian kerajaan selatan kan jatuhnya eh, Babylon deh. Nah, Habakuk tahu sih ya bahwa ya Yehuda itu memang sudah berdosa di hadapan Tuhan dan pantas ya mengalami penghukuman keadilan Allah. Tapi dia kesulitan kenapa yang dibangkitkan oleh Tuhan itu justru adalah si bangsa yang gak kalah jahatnya gitu, yaitu orang-orang Kaldian, Babylonian ini berarti ya. Ini yang dipakai Tuhan untuk menjadi sarana ya untuk menghakimi ya, menghakimi Yehuda. Dia kesulitan ya saya menerima ini gitu. Dia kesulitan. Dia mungkin nggak terlalu kesulitan kalau bangsa ini berdosa lalu Tuhan hukum, mungkin nggak terlalu kesulitan ya gitu ya. Tapi yang kesulitan adalah Tuhan membangkitkan eh, bangsa yang gak kalah kejam ya, lebih jahat lagi gitu dalam hal ini ya, untuk menghukum Yehuda. So, jadi ya siapa ini? Habakuk ya. Habakuk itu terus kemudian mempertanyakan di mana keadilan Tuhan ya. Bukankah kita ini bangsa pilihan? Ya, kita ini kan bangsa pilihan. Oke, kita memang bersalah, kita berdosa di hadapan Tuhan. Masa kita dihancurkan kayak begini gitu oleh bangsa yang nggak mengenal Allah ya. Di mana keadilan Tuhan gitu. Jadi bukan sekedar pertanyaan apa ya, pertanyaan dangkal yang apa dilontarkan tanya Allah itu ada di mana, kenapa Allah diam ya, padahal saya menderita gitu. Enggak sedangkal itu ya, saya banyak banyak orang itu tanya kayak begini pertanyaan dangkal gitu. Tapi Habakuk itu pergumulannya bukan sedangkal ini gitu. Tapi karena dia melihat kenapa kenapa menegakkan keadilan bagi bangsa yang dikasihi Tuhan ya, yang ada covenantal relationship justru menggunakan bangsa yang kejam, bangsa yang jahat gitu. Jadi ini bagaimana ya ini apa mengerti nah itu kesulitan dari Habakuk ya kalau kita melihat itu. Terus kemudian ada ayat yang terkenal ya. Ini
Kalau saudara membaca ini di pasal 2 itu ayat yang terkenal yang kemudian dikutip oleh Paulus ya di surat Roma, ya pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, ya, em, orang yang puff up, yang membusungkan dada, itu tidak lurus hatinya. It's not upright within him. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. But the righteous shall live by his faith. Atau by his faithfulness juga bisa ya, Syekh. Itu orang benar itu akan hidup oleh percayanya atau kesetiaannya, oleh imannya. Nah, ini berarti apa, sih? Berarti ya di dalam em, pergumulan Habakuk itu dia mendapat firman Tuhan ya. Em, Memang sih jalan Tuhan itu nggak mudah dimengerti ya. Ini apa? em, nggak bisa dipahami sepenuhnya gitu. Tapi orang benar ya itu bukan apa di sini membusungkan dada ya, puff up ya, bukan menggelembungkan apa ini ya dirinya gitu. Tapi percaya. Eh, saya tertarik sih dengan apa penggambaran bagian ini ya. Saya balik lagi ke ini apa em, ke slide ya. Karena puff up ya, ini membusungkan dada di sini ya. Itu dikontraskan dengan hidup oleh iman, hidup oleh imannya, hidup oleh percayanya atau hidup oleh kesetiaannya. Ya, puff up itu kan kesombongan ya, cuy, kesombongan. Kadang-kadang ya, cuy, ini apa waktu kita em, mempertanyakan keadilan Allah gitu ya. Tentu ada tempatnya di Mazmur kan ada banyak Mazmur ratapan ya. Kita ada kitab Ayub juga misalnya itu yang ya di mana dia protes kepada Allah. Memang ada tempatnya cuy, di dalam spiritualitas ini ya, Kristen gitu. Tapi kadang waktu kita eh, berkata-kata berteriak kepada Tuhan ya kita I think kita perlu cek ya sikap hati kita itu kita di dalam kepercayaan maksudnya tetap di dalam kepercayaan kepada Allah dan karena itu saya akan tanya dia karena saya masih percaya gitu ya atau ini adalah perkataan yang keluar dari apa ya ketidakpercayaan gitu. Nah, biasanya sih orang yang sudah nggak percaya mungkin malah nggak ngomong lagi kali ya saya bahkan gitu. Setidaknya kalau orang itu masih berbicara kepada Tuhan ya meskipun itu bisa kalimatnya secara ekspresi itu nggak tepat gitu ya. Seperti kitab Ayub misalnya, sudah baca perkataan Ayub itu kan banyak perkataan yang ngawur ya secara teologis sebetulnya gitu. Mengutuki hari kelahiran lah dan sebagainya gitu. Em, tapi setidaknya dia itu masih percaya kepada Tuhan. Nah ini ya, ini yang penting gitu. Di dalam saat yang sulit ya, di dalam saat yang menderita, di dalam saat mengalami ketidakadilan atau melihat ketidakadilan di mana-mana gitu. Kita jangan kehilangan kepercayaan atau kesetiaan kepada Allah ya, karena orang benar itu bukan membusungkan dada ya. Hati-hati dengan usaha penegakan keadilan ya, ya secara spirit itu membusungkan dada dan bukan percaya kepada Tuhan. Itu kontras ya sudah kalau sudah lihat di sini ya. Being puffed up atau live by his atau her faith. Nah, kalau saudara melihat di dalam ini, di dalam apa ini yang Hebrew version ya, itu pakai emunah ya, emunah. Diterjemahkan ya by his faith atau faithfulness, oleh kesetiaannya, oleh imannya, oleh percayaannya. Ya percayaannya siapa? Ya orang itu, orang benar itu maksudnya ya. Orang benar itu orang benar akan hidup oleh percayaannya atau oleh kesetiaannya. Jadi kita di encourage, diundang ya untuk tetap setia itu dalam keadaan seperti ini. Untuk nggak meninggalkan Tuhan ya. Untuk nggak mencurigai Tuhan, apalagi tidak lagi mempercayai Tuhan. Meskipun again nggak semuanya itu bisa dimengerti. Tapi
faith yang yang nggak waver ini ya saya, yang nggak goyang ini ya. Ini penting nih menurut perspektif teologi Habakuk. Nah, kenapa ya saya? Ini menarik ini apa kalau sudah bandingkan dengan apa LXX Septuaginta ya. Septuaginta itu menerjemahkan agak berbeda. Maksudnya catatannya berbeda di situ sama-sama perjanjian lama ya. Kalau Masoretic itu kan live by his faith atau his faithfulness ya. Kalau LXX itu lebih mengatakan orang benar itu akan live by my faithfulness ya. My faithfulness. Em, Akan hidup oleh kesetiaannya Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Nah, ini dua ini saling melengkapi ya. Saya pikir kita nggak harus pilih sih ya. Kenapa kita mesti tetap setia di dalam saat seperti ini ya? Ya dasarnya sederhana, karena Tuhan itu setia kepada kita. Karena Tuhan setia, maka kita juga seharusnya setia kepada Dia. Karena Tuhan itu masih mempercayai kita ya, ya kita harus percaya kepada Dia. Ini berarti bicara tentang relasi percaya ya. Sekali lagi ya saya, ini dasar ya, fondasional gitu. Perjuangan saudara dan saya tentang keadilan dan sebagainya itu akan ya akan dinilai dari sini. Ini ekspresi puff up, membusungkan dada, atau ekspresi live by faith ya. Whether terjemahannya itu faith atau faithfulness, whether kita ngikutin variasi Masoretic atau Greek Septuaginta ya. Saudara dan saya diundang untuk tetap percaya kepada Tuhan atau mengimani kesetiaan Tuhan, ya, mempercayai kesetiaan Tuhan, despite jalan Tuhan yang nggak selalu incomprehensible itu, saya, yang nggak selalu kita bisa mengerti ya. By the way, nggak selalu bisa mengerti ini berarti bukan bukan nggak mengerti sama sekali loh, saya. Ini dua hal yang berbeda ya. Kadang-kadang orang tarik sampai distract sampai ke apa ya ekstrim gitu. Ini nggak mengatakan bahwa Tuhan nggak bisa dikenal sama sekali, bukan. Tapi bahwa Tuhan nggak sepenuhnya bisa dikenal. Nah, memberikan ruang ya saya di dalam diri kita, maksudnya hati dan pikiran kita, tuh, em, bahwa kita belum selesai mengenal Tuhan. I think itu penting saya, penting. Nggak kayak zaman Enlightenment ya, seperti kayak sudah tahu semua tentang Tuhan, tentang Allah. Ya. Ya, orang ini ya Pak, em, paling kesulitan ya saya orang itu belajar di dalam perjalanan kehidupannya mengenal Allah kalau dia bawaannya itu selalu menempatkan diri sebagai orang yang sudah tahu banyak hal ya, semuanya gitu. Akhirnya ya, ya dia nggak bertumbuh kehidupannya gitu karena karena nggak ada lagi yang bisa digali gitu kan ya. Lalu kalau ketemu dengan orang lain bawaannya juga selalu mengajar, selalu lecturing, ya nggak bisa denger, nggak bisa diem juga. Ya. Tapi kalau kita memberikan tempat ya, Tuhan itu memang nggak sepenuhnya, gitu, nggak sepenuhnya em, kita mengerti ya jalan-jalannya. Nah ini ya, ini mengundang saudara dan saya, despite keadaan ini ya, tetap percaya kepada Allah. That's the challenge actually gitu saya. Karena faith itu kan memang yang kita nggak lihat ya namanya. Kalau kita lihat ya ngapain ngomong faith lagi. Justru karena kita nggak lihat, kita nggak mengerti sepenuhnya gitu. Oke, sekarang saya masuk ke ini ya, episode to the Romans. Ini bagaimana Paulus meresepsi ya, teologi Habakuk ini di dalam konteks suratnya kepada jemaat-jemaat di Roma. Ya. Ini Nah, ini insight yang penting ya, saya nggak tahu sudah pernah dengar atau apa. Ada yang namanya Claudius Edict ya, itu tahun 49. Ya. Claudius Edict itu orang-orang Yahudi itu diekspel, diusir keluar dari kota Roma karena dianggap mengganggu ya, dianggap mengganggu. Mereka diusir keluar dari kota Roma. Nah, ini tentu berdampak ada significant shift ya, jadi di dalam demografi bukan cuma demografi orang Yahudi yang ada di kota Roma, tapi juga
orang-orang Yahudi yang ada di dalam jemaat-jemaat yang ada di kota Roma, yang tadinya mayoritas itu ya, karena bagaimanapun kan kekristenan itu ya dari Israel ya, so ya, dari orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi. Tapi sekarang jadi minoritas itu. Yang tadinya mayoritas sekarang jadi minoritas. Ya, sekarang jadi lebih banyak Gentile Christian. Nah, di dalam konteks ini ya, itu Paulus menulis surat Roma, salah satunya ya, salah satu. Penting ya saya untuk mengetahui background ini gitu terhadap penulisan apa surat Roma. Jadi ada pertanyaan yang sangat mirip ya, sangat mirip dengan Habakuk kalau sudah. Makanya tepat sekali Paulus waktu mengutip ayat itu ya, orang benar akan hidup oleh iman ya. Itu dia sangat mengerti ya konteks Habakuk pada saat itu yang tadi kita sudah jelaskan ya. Nah, ini ada kemiripan. Di sini kan Jews ya, itu orang-orang Yahudi, Kristen lagi ya, Kristen kan pergumulannya ini kan yang Kristen gitu. Mereka nggak habis pikir loh, kita ini bukannya bangsa pilihan dan kita bukan menolak Yesus Kristus loh, kita ini percaya kepada Kristus ya. Percaya kepada Kristus, tapi sekarang jadi juga kena usir ya. Yang nggak kena usir Gentile Christians. Gimana ini? Ya. Bukannya keselamatan datang dari bangsa Yahudi ya. Bukannya orang Gentile itu mendapat berkat justru melalui keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi ya. Sekarang boleh dinikmati juga oleh Gentile. Tapi kita sekarang malah kita yang keusir keluar gitu. Kita yang diekspel dari Rome, yang aman malah yang Gentiles gitu ya. Gentile Christian. Ini persoalan ya. Jadi mereka mirip seperti kitab Habakuk lalu mempertanyakan keadilan kebenaran Allah ini di mana? Kenapa Allah kok kayak seperti diam gini ya? Kok Tuhan mengizinkan, membiarkan ini terjadi? Dan lalu apa gitu? Kenapa kita nggak ditolong di dalam keadaan seperti ini? Nah, menarik ya kalau sudah melihat bagaimana Paulus menanggapi ya, ini persoalan ini dan membawa kepada fokus Injil Kristus dan sebagainya ya. Tadi kita mengatakan ada question about the righteousness of God gitu, karena kebenaran keadilan Allah di situ dipertanyakan khususnya oleh orang Yahudi. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat struktur at least di ini ya Pak, 3 pasal yang pertama, struktur dari surat Roma ya, in the first 3 chapters. Kalau saudara lihat di situ ya, ini pasal 1 ayat 17 seperti disoroti oleh banyak scholar, ada ini konsensus lah bagian ini ya. Ini kan tesis about righteousness of God. Kita baca ayat yang penting ini ya, saya. Roma 1 ya. Turunnya juga bisa dibaca 16 juga ya, 16-17. Saya baca dari 16 juga ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani di sini mewakili Gentiles ya. Lalu 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata righteousness of God, justice of God. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman ya, dari iman menuju iman, from faith to faith. Seperti ada tertulis. Nah, ini terus kemudian kutipan dari kitab Habakuk. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Bagaimana pengertian Paulus ya tentang hal ini? Ya, kita coba lihat di dalam bagian ini. Jadi, saudara lihat di dalam struktur ini ya. Pertama ya di kalau saudara baca di pasal 1 ayat 18 ya dan seterusnya sampai 32. Saudara bisa baca sendiri ya di dalam segala ketenangan. Saudara membaca di situ bahwa Paulus memulai dengan menyatakan bahwa the Greek ya orang Yahudi ya orang Yunani ya bangsa-bangsa non Yahudi itu ya itu didapati unrighteous. Mereka memang nggak punya Taurat ya, tapi bukan karena itu terus kemudian mereka nggak boleh dihakimi, nggak boleh dinilai. Memang mereka nggak dihakimi menurut Taurat karena mereka nggak diberikan Taurat kan ya. Tapi hati nurani mereka itu adalah ya itu semacam Taurat bagi mereka dan nggak ada satu orang pun ya yang didapati benar ketika dihakimi oleh hati nurani. The Gentiles ya dalam hal ini itu didapati tidak benar, tidak adil. Tapi kemudian Paulus
eh, meneruskan ya, bukan cuma Gentiles yang nggak benar, ternyata Jew ya, orang-orang Yahudi yang diberikan Taurat juga ya nggak benar juga gitu. Mereka bukan lebih benar karena mereka diberikan Taurat, karena mereka juga gagal menaati Taurat. So, baik the Gentile, the Greek ya, dan the Jew ya, ini sama-sama unrighteous. Ya, sudah bisa baca ya di situ ini pasal 2 17 29 tentang unrighteousness of the Jew ya. Saya baca sedikit aja ya ini apa? Yang dua misalnya yang beberapa ayat saja ini. Ayat 17 ya, 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Ya, orang Yahudi kan bangga sekali ya, mereka punya Taurat, nggak seperti bangsa-bangsa yang tidak bersunat itu nggak mendapatkan Taurat. Ya. Tapi Paulus mengatakan, ya kamu punya Taurat, betul itu. Karena kamu punya Taurat, kamu merasa kamu lebih apa ya, ada hak untuk mengajar. Oke, ya betul juga itu. Tapi kamu sendiri kenapa nggak mengajar dirimu? Kamu main mengajar orang lain, dirimu sendiri kamu nggak mengajar. Kamu mendidik orang lain supaya jangan mencuri, kamu sendiri mencuri. Jadi Taurat ini apa untuk kamu gitu? Sederhananya gitu ya, saya. Dengan kata lain, ya Paulus akhirnya juga mengekspos ya di sini ya bahwa ya oke, Gentile itu memang bukan orang benar ya. Mereka menekan hati nurani mereka ya, suppress kebenaran. Mereka menyangkal kejelasan keberadaan Allah melalui ciptaan itu ya. Mereka menyangkal itu betul gitu. Tapi kamu ya, hai orang Yahudi yang sekarang lagi protes, tanya di mana kebenaran Allah ya? Kamu sadar nggak ya kalau kamu sendiri itu juga tidak benar dan tidak adil. Tidak benar dan tidak adil. So, dengan kata lain, ya, di sini Paulus kemudian setelah membicarakan pasal 1, pasal 2, dia masuk kepada kalimat tipikal yang terkenal itu ya, so, ya, yaitu tentang universal unrighteousness. Nggak ada satu orang pun yang benar. Mau the Greek, the Gentiles, atau the Jew, nggak ada yang benar. Nah, saudara baca di pasal 3 ayat 10 itu ya. Saya baca di ayat 9 ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yahudi Yunani. Kok mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang benar. 10 seperti ada terus, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak ada yang benar. So, universal unrighteousness. Lalu 3 ayat 23 yang terkenal itu ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi ya, saya mau mengajak saudara melihat ini di dalam konteks ini loh, saya tadi ya, Claudius Edict 49 orang Jews yang diekspel terus kemudian mereka protes mempertanyakan keadilan Allah, kebenaran Allah di mana. Ya, argumentasinya Paulus adalah memang kamu sendiri benar. Memang kamu benar, kamu adil. Lalu kamu mempertanyakan di mana keadilannya Allah gitu. Atau mengapa Allah berdiam gitu. Memang kamu entitled untuk ini, untuk mendapat jawabannya Tuhan itu. Wah, keras ya, ini kalimat kayak begini. Ya, ini seperti kayak makanan keras, tapi ini cara Allah mendewasakan kita ya, cara Allah mendewasakan umatnya ya. Dengan menyadarkan bahwa ya kamu tanya mau menyudutkan Allah tentang kebenarannya, keadilannya itu. Memang kamu punya modal apa gitu? Apakah kamu benar dan adil sehingga terus kamu mau menghakimi Allah benar atau adil? Dasarnya apa? Lalu kalau kamu tidak benar dan tidak adil, ya nggak ada satupun yang nggak yang berlaku benar di hadapan Tuhan, ya. So, dan kenapa tanya? Oh, problemnya apa ya sebetulnya gitu? Kalau kamu sendiri nggak adil, kok kamu sekarang mempertanyakan Allah itu kenapa nggak adil? Lah, kamu sendiri nggak adil. Ini loh saya, jawaban yang keras saya begini ya. Eh, dengan kata lain ya, yang mau dikatakan Paulus adalah lu itu nggak ada hak loh sebetulnya untuk questioning God's justice atau righteousness. Nggak ada hak sebenarnya.
Kamu itu siapa mau tanya tentang keadilan Allah, kebenaran Allah? Kita juga mesti sadar, seringkali orang, ya termasuk saudara dan saya, questioning God, ya, termasuk God's justice, God's righteousness, itu seringkali muncul dari tanpa sadar mungkin ya, dari self righteousness. Kenapa saya diperlakukan tidak adil? Ya? Itu asumsinya adalah saya deserve untuk diperlakukan adil. Karena apa? Ya karena saya orang adil. Saya orang benar dan orang adil. Saya deserve diperlakukan adil dan benar. Ya. Tapi kenapa saya diperlakukan tidak adil? Ya, saya balik lagi ke Habakuk gitu ya. Kenapa menghukum Israel dengan bangsa yang tidak benar? Ya, ya jawaban sederhana. Memang lu sendiri benar. Kalau lu sendiri nggak benar, so persoalannya di mana sih sebetulnya? Sekali lagi, ya, jawaban ini mungkin kedengaran seperti kayak merciless gitu ya, seperti kayak kedengaran nggak mengerti kesulitan saya gitu ya. Tapi bukankah yang seringkali menjadi persoalan ya ini loh saya, ini the sin of self righteousness ini loh. Maka sekali lagi ya, kita berjuang tentang keadilan, berjuang untuk kebenaran, oke gitu ya. Itu digerakkan oleh apa sih? Ada orang berjuang untuk keadilan, ya, keadilan ditegakkan. Itu dari spirit self righteousness. Saya lebih benar daripada orang lain, maka saya mau menegakkan keadilan. Ya. Lalu terus kemudian kita protes-protes kenapa Allah nggak segera mendatangkan keadilan. Entitled bener ya saya orang kayak begini. Sangat-sangat entitled. Sangat rasa dirinya itu deserve. Gitu. Kayak dia sendiri benar aja. Nah, keindahan daripada Paulus ini memang saya nggak tulis di sini ya, so, tapi ini penting sekali gitu kan. Justru keindahannya adalah membawa kebenaran Allah itu jadi di mana? Kamu tanya kebenaran Allah kan, keadilan Allah di mana? Keadilan Allah itu ada di dalam Injil Kristus, di dalam Injil. Di situ kita dibenarkan, ya. Justified, ya, justified. Dan ini melampaui urusan di-expel atau nggak di-expel, ya boleh balik kota Roma atau nggak balik kota Roma. Ini lebih tinggi daripada urusan itu. Gitu. Karena kebenaran Allah itu ternyata dinyatakan di dalam Injil Kristus dan itu untuk orang Yahudi maupun juga the Gentiles, orang Yunani, orang-orang yang tidak mengenal Allah, semuanya. So, universal righteousness juga in Christ ya, dinyatakan. Ini universal. Maksudnya bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. So, berarti ini righteousness in Christ, ini universal di dalam hal ini. Ya. Sementara unrighteousness manusia juga universal. Tidak ada satu orang pun yang righteous. Tapi Allah memberikan righteousness itu di dalam Kristus ya. Melalui kepercayaan kepada Injil. Nah, ini cara apa Paulus menjawab kesulitan Claudius Edict itu ya. Nah, menarik ya, kalau kita melihat di dalam 1 ayat 17, di situ kan Paulus kita percaya dia sangat mengenal ya perjanjian lama ya. Dia seorang yang sangat handal ya, mumpuni di dalam mengenal teologi perjanjian lama. Ya, dia bukan sembarangan gitu. Tapi kalau saudara melihat di sini ya, menarik sementara di dalam Habakuk itu sebenarnya terjemahannya either by his faith ya, maksudnya the faith of the righteous ya. Eh, atau juga bisa pakai versi LXX ya, Septuaginta Greek tadi ya, live by my faithfulness, my itu God maksudnya. Live by the faithfulness of God ya. Nah, tapi kalau sudah baca di dalam Roma ya, Roma pasal 1 ini ya, the righteous shall live by faith ya. Di omit ya, ini kata apa ini namanya ya? Kata miliknya itu ya, itu nggak ada his faith, nggak ada my faith gitu ya. Ini berarti apa sih? Berarti Paulus mau includes ya, dia mau includes dua-duanya gitu. Baik the faithfulness of God versi Habakuk Septuaginta dan juga the faithfulness atau faith of the believer atau the righteous Habakuk versi Masoretik ya. Jadi bagi ini ya, bagi um, Paulus ya, the righteous shall live by faith ya, ini both faithfulness Allah sekaligus juga faithfulness atau faith dari orang yang percaya itu. Nah ini ya saya, ini lebih penting ya saya, lebih penting daripada
Again, urusan kalau yang namanya adil itu berarti saya sebagai orang Yahudi nggak harusnya kena usir dari kota Roma. Kalau mau juga yang kena usir itu orang yang nggak percaya gitu ya. Orang saya sudah percaya dalam Kristus kok kena usir gitu. Harusnya orang yang nggak percaya yang kena usir ya. Itu baru adil. Atau kalau mau usir juga orang yang percaya. Ya Gentile toh harusnya gitu kan. Gentile Christian itu harusnya yang kena usir. Bukannya kita yang orang Yahudi. Itu baru kita ngomong keadilan Allah. Yang ngarepnya kayak begitu saya. Ngarepnya ya. Berharapnya kayak begitu. Tapi bagi Paulus ya. Yang lebih penting ya. Ini mengulang pengajarannya Habakuk kan ya. Orang benar ya, itu akan hidup oleh percayaan ya. Percaya kepada Injil Kristus itu gitu. Dan bukan mencari kebenaran keadilan Allah itu di dalam ya urusan expel nggak di expel ya, bukan di sana gitu, tapi di dalam Injil Kristus. Bagian terakhir ya, ini yang saya juga terima dari panitia Badui yang tadi ini, saya pikir saya tambahkan ya bagian ini, Roma 1 ya. Tapi Roma 8 yang terkenal itu ya, Roma 8 ya. Biasanya yang kita kenalkan yang 28 ya. Tapi kita perlu melihat secara konteks keseluruhan ya. Roma 8 ya. Kalau sudah baca mulai dari ayat 18 ya, ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus ya acknowledge ya, dia mengakui memang ya kamu sedang menderita ya, terutama yang Yahudi yang kena expelled itu ya, memang kamu sedang menderita. Atau kamu jadi nggak secure sekarang ya, kamu diam-diam tetap ada di kota Roma, tapi sebetulnya kamu itu di-expel dan kamu nekat tetap ada di kota Roma, itu bahaya, itu nggak secure ya gitu. Nah, eh, Paulus ya merelativisasi ya, penderitaan yang zaman sekarang ini. Itu relativized by kemuliaan yang akan datang, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di satu sisi dia mengerti ya kesulitan mereka, penderitaan mereka ya. Tapi sisi yang lain Paulus mengencourage mereka bahwa kemuliaan yang akan datang itu ya. Itu melampaui present sufferings. Ini yang pertama ya di ayat 18. Lalu kemudian dari ayat 19 sampai 23 ya sudah bisa membaca di situ Paulus mengajarkan bahwa seluruh makhluk ya itu sedang apa ini saya groaning ya, groaning terjemahan Indonesia apa ya? Mengeluh ya, mengeluh sama-sama merasa sakit bersalin, groaning ya. The whole creation itu groans ya. Termasuk juga orang percaya ya. Nah, ini seharusnya yang terjadi gitu. Groaning, mengeluh, meratap. Ya, bukan cuma manusia, ternyata ciptaan Tuhan yang lain pun juga sedang meratap ya, sedang mengeluh, menantikan penggenapan janji eskatologis itu. Ya, bagaimana saya menghadapi ketidakadilan di dalam dunia ini ya? Apa em, mungkin sulit ya untuk percaya kebaikan pemerintah atau society atau sometimes juga even gereja gitu ya. Jadi bagaimana gitu? Kalau kalau kita baca dalam bagian ini ya, ya jangan tidak meratap gitu. Ya ya meratap itu. Meratap itu bukan cengeng ya, saya bukan. Meratap itu adalah is an act of justice juga gitu. Itu adalah tindakan untuk kebenaran, untuk keadilan. Meratap. Berarti kita nggak terima keadaan ini gitu. Kita nggak berdamai dengan kejahatan gitu. Kita nggak reconciled ya, nggak nggak reconcile dengan ketidakadilan, enggak. Kita tetap protes itu. Melalui apa? Ya melalui meratap ini. Ayat 24 ya, ayat 24 sudah bisa baca sendiri ya, 20, 21, 22, 23 gitu. Tapi ayat 24 saya lompat ke ayat 24. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ya, ketidakadaan atau absence dari justice righteousness. Bukankah itu justru menguatkan pengharapan kita? Karena yang namanya hope atau pengharapan yaitu bukan mengharapkan sesuatu yang sudah dilihat gitu. Justru kalau kita belum melihat adanya keadilan ya, unseen ya,
unseen righteousness ya justru kan karena itu berharaplah berharap ya. Tadi kita bahas iman ya, bahas iman. Saya tadi tertarik dengan pendahuluan ini ya, Pak. Apa dari em, kelas ini kita mau belajar three theological virtues ya. Faith, hope, and love ya. Faith, hope, and love. So tadi kita sudah bicara banyak tentang faith kan ya. Orang benar akan hidup oleh iman ya. Sekarang kita bicara tentang hope. Hope for salvation, hope that is unseen. Justru karena nggak melihat keadilan, makanya berharap dan terus berharap. Berharap itu ya, saya, itu penting. Kita ini adalah agama yang berharap. Kita ini adalah hoping religion, saya, hoping belief. Ya. Ini adalah iman yang berharap. Kekristenan itu bukan kekristenan kalau nggak ada lagi pengharapan. Dan pengharapan di sini kalau sudah baca ayat 24, justru mengharapkan apa yang tidak atau belum dilihat. Karena kalau sudah dilihat, ya sudah nggak berharap lagi gitu kan ya, saya. Waktu kita melihat di dalam gereja masih ada unrighteousness, ya justru itu menolong saudara dan saya untuk terus berharap, betul kan? Waktu saudara melihat di dalam pemerintahan ya, belum melihat adanya, ya ini justru makanya kita berharap gitu. Waktu kita melihat kehidupan keluarga, waktu kita melihat marketplace, society ya, ekonomi dan sebagainya, itu seperti masih unseen, ada oppression di sini dan ya justru makanya kita di encourage untuk terus berharap itu. Jangan tidak berharap, berharap di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu perlu kesabaran ya, saya. Menantikan dengan tekun kalau terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris pakai with patience. Ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, ya, yang unseen itu ya, unseen. Kita menantikannya dengan tekun, ya, menantikan dengan tekun. Nah, di sini saudara dan saya itu diuji ya. Em, Urusan perjuangan untuk keadilan ya, against ketidakadilan itu kadang membuat kita itu impatient, ya, terus terang saja gitu ya. Marah-marah secara karnal. Ya, saya bukan berarti marah nggak bisa benar. Tentu kita bisa ada holy anger ya. Untuk hal-hal tertentu kita perlu marah, betul, saya setuju gitu. Tapi hati-hati dengan marah yang karnal, yang di dalamnya nggak ada lagi patience gitu. Kita nggak berharap lagi dengan tekun. Kita maunya segera ya, segera gitu. Segera datang. Tapi Tuhan mungkin lebih tertarik ya untuk melatih karakter kesabaran kita gitu. Yang dikejar Tuhan ya. Lebih daripada realita yang kita harapkan mungkin. Tapi hidup kita seperti itu kayak dipertaruhkan untuk mengubah realita gitu kan ya. Sementara the whole creation masih groaning. Ayat 26 ya, ayat 26. Bahkan roh Roh Kudus ya, Roh Allah itu menolong kita. Dia sendiri groaning ya. Ini pribadi ketiga, pribadi ketiga, pribadi Allah ya. Even the Spirit itu sendiri groaning, ya, groans with us. Kalau sudah baca ayat ke-26. Ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan, ya, groaning, groans, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalau Roh Kudus saja itu meratap, apalagi saudara dan saya, ya kita nggak inline, nggak in agreement dengan Roh Kudus kalau kita nggak meratap loh. Kalau kita bawaannya cuma marah-marah tok, marah-marah, terus kemudian rasa self righteous, ya lebih baik, lebih nggak korupsi, lebih lebih generous, lebih bersih dengan keuangan dan sebagainya. Ini hubungannya apa ya kita dengan Roh Kudus ini? Roh Kudus sendiri itu groaning kalau kita baca di sini. Dia menolong kita untuk bisa groaning. So hati-hati di dalam spiritualitas ini kehilangan ratapan ya. Yang menggantikan ntar ya mungkin self righteousness itu tadi ya, self righteousness. Puff up akhirnya ya. Membusungkan dada, ya itu puff up ya karena rasa lebih benar daripada yang lain. Itu bukan hidup oleh iman namanya. Itu puff up, itu membusungkan dada. Yang hidup oleh iman itu akan mengeluh bersama dengan Roh Kudus, meratap bersama dengan Roh Kudus. Ayat 27 ya, knowing the mind of the Spirit, mengenal ya, mengenal pikiran atau maksud roh kalau di dalam terjemahan Indonesia ya, pikiran atau maksud roh. Yaitu apa? Bahwa Roh Kudus itu
sesuai dengan kehendak Allah. Dia berdoa bagi kita, berdoa untuk orang-orang kudus, His intercession for us. Menarik ya, saya ini nggak bisa ditekankan lagi. Ini kan Reform Bible Class ya, saya ini ya, ya bagian ini ya, saya bagian yang sangat ditekankan di dalam Reform teologi. Bukan saudara gitu yang bekerja bagi Tuhan, tapi Tuhan yang bekerja bagi kita. His intercession for us ya. Doa syafaatnya untuk kita ya, ini mendahului perjuangan saudara dan saya gitu. Jangan GR, jangan sombong. Jangan rasa saudara yang sedang berjuang terus kemudian nggak tahu Tuhan di mana gitu ya. Kayaknya Tuhan sangat terlambat. Tuhan kayaknya nggak tertarik dengan keadilan kebenaran. Waduh, sombong sekali ya saya. Ini Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Doanya Roh Kudus ini yang memampukan saudara dan saya terus berjuang untuk keadilan. Karena ada Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Ada penopangan dari Roh Kudus. Lalu ayat 28 yang terkenal itu ya, all things work together for good. Sebab semua orang yang dipilih, 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Dia. Ya, so ada faith, ada hope, ada love di sini ya. Mereka yang mengasihi Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengasihi Allah ya saya, bukan mengasihi rasa sakit. Bukan mengasihi rasa terluka. Bukan mengasihi rasa kekecewaan. Bukan saya, bukan. Itu bukan Allah. Mengasihi Allah di sini bagi mereka yang mengasihi Allah ya. Waktu mengalami ketidakadilan ya, waktu mengalami penderitaan ya, memang kita nggak kebal dengan rasa luka, sakit dan sebagainya, betul gitu. Tapi kita nggak pernah dipanggil untuk mengasihi itu, saya bukan. Saudara boleh keluar air mata untuk ini, memang kita bukan stoik benar gitu ya. Boleh silakan gitu. Tapi kita nggak dipanggil untuk mengasihi itu, saya. Yang kita dipanggil itu dalam mengasihi Allah. Orang yang beriman, orang yang berharap itu mengasihi Allah. Dan di sini janjinya adalah all things work together for good. Nah, sekarang pertanyaan tentu saja adalah ini bagian akhir ya. What is good? Apa ini ya? Yang disebut kebaikan ini apa, saya? Nah, seringkali kan ayat ini ditafsir sangat bebas gitu ya. Keluar dari konteks yang nggak jelas sama sekali gitu ya. So, ini apa? All things work together for good ya. Saya bisa akhirnya ya, beli rumah yang sudah lebih bagus, lokasinya lebih murah pula gitu misalnya. Apa urusannya ini sama properti gitu? Nggak ada urusannya ya. Kok jadi properti tak ini tafsirannya gitu. Saya bersyukur akhirnya ketemu dokter yang lebih pinter, lebih baik, lebih bisa mendiagnosa. Oke sih, saudara boleh bersyukur tentang itu, tapi ini nggak lagi ngomongin dokter kali ya, saya di sini gitu ayat 28. Nggak lagi ngomongin dokter di sini. Nggak lagi ngomongin sekolah anak yang lebih baik atau a better quality of life or whatever lah tafsirannya gitu ya. Kayaknya nggak ngomongin itu sih, saya. Ini apa for good-nya kayaknya bukan itu gitu. So apa di sini good ya? I think kita perlu baca di sini ayat 29, ayat 30 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggil mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan mereka itu juga dimuliakan. Ya ini loh saya, ini yang disebut dengan good, kebaikan. So apa kebaikan? Kalau kita baca di sini ya, it's not better quality of life, bukan itu. Tapi apa? Tapi God's work of salvation, yaitu from predestination to glorification. Ketidakmungkinan Allah gagal di dalam mengerjakan karya keselamatannya untuk orang-orang pilihan. Dari pemilihan, ya dari predestination sampai pemuliaan. So, complete ya. Ini kan order of salvation gitu ya, tanda kutip lah ya. So, jadi it's about God's invitation for us ya, to participate in God's grand design ini. Jadi apa sih soal intinya gitu ya? Allah kelihatan diam. Bagaimana Allah ini ya? Bagaimana dengan ketidakadilan, ketidakbenaran, kejahatan, oppression ya, seperti diteriakan juga oleh Habakuk. Ya, jadi kalau kita baca di dalam Roma 8 ini, jadi tentang apa sih sebetulnya? Ya,
bukan tentang bagaimana orang Yahudi itu nanti ditolong Allah akhirnya bisa masuk lagi kota Roma, terus Claudius ditampar oleh Tuhan mati gitu ya karena saking jahatnya gitu. Terus akhirnya mendapatkan keadilan Allah, terus kemudian pemerintah Roma jadi minta maaf sama orang Yahudi, ya terus kemudian orang Yahudi dipersilakan lagi bisa masuk kota Roma, dan akhirnya mereka boleh berdagang lagi di sana, dan akhirnya mereka lebih kaya lagi, lebih kayak bukan itu sih, saya bukan itu nggak itu, Paulus nggak tertarik bahas itu gitu. Yang Paulus tertarik adalah ini menyatakan undangan Allah supaya baik orang Yahudi maupun orang Yunani ya Gentile Christian atau mungkin orang ini ya Pak, orang Yahudi itu ya, em, mereka bisa participate di dalam karya Tuhan yang besar ini, masuk kepada grand design ini loh, dari predestination sampai glorification, bukan keep questioning about righteousness, bukan terus mempertanyakan mana keadilan Allah, mana kebenaran Allah ya, bukan itu bukan, itu pertanyaan yang harus ditinggalkan sebetulnya, bukan pertanyaan mengapa Allah diam, mengapa Allah nggak jawab saya gitu misalnya. Ya boleh kita meratap seperti itu boleh, tapi kalau sudah melihat di sini Roma 8 nggak membawa ke sana. Allah nggak diam sih sebetulnya. Allah mengundang kita untuk masuk di dalam rencana keselamatan. Dan ini yang akan merelativisasi yaitu pengalaman ketidakadilan. Baik secara skala skala apa ini? Global ya, skala lebih besar, skala nasional misalnya. Atau skala skala personal ya. Ini akan merelativisasi ya, saya. Berbagian di dalam karya keselamatan alam. Seperti sudah baca di dalam Roma 8. Dan ini ada kaitannya dengan tesis Roma 1, 16, 17 ya. Kebenaran Allah itu dinyatakan di dalam Injil ya. Di situ nyata kebenaran Allah. So, mereka yang cari, saudara dan saya, kalau kita cari kebenaran Allah itu di mana? Keadilan Allah di mana? Jawabannya adalah di dalam Injil Kristus. Saya sampai di sini, saya silakan kalau sudah ada tanggapan, pertanyaan, ya kita bisa apa discuss. So saya stop sharing. Ya ada. Oh ini ternyata presensi kelas. Saya pikir ada 5 pertanyaan masuk. Ya. Oke silakan saya kalau ada. Mungkin saya balik lagi ke Bu Melisa ya di moderate atau bagaimana.